Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nulan Febianti, biasa disapa dengan Nulan, dengan NPM 022-722-11288, mahasiswa aktif dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Hairul Ternate. Tujuan saya membuat video ini guna untuk melengkapi tugas mata kuliah metode penelitian. Dan video saya kali ini, saya akan membahas terkait dengan metode hermeneutika. Yang dimana metode hermeneutika adalah metode interpretasi untuk memahami makna teks, simbol, atau karya seni. Kata hermeneutika juga berasal dari kata bahasa Yunani, hermeneuon, yang berarti menafsirkan, memberi pemahaman atau menerjemahkan. Hermeneutika bukan hanya tentang menemukan satu makna yang benar dari suatu teks atau karya seni. Hermeneutika lebih tentang memahami berbagai interpretasi yang mungkin dan bagaimana interpretasi tersebut dapat digunakan untuk memahami dunia di sekitar kita. Kemudian ada beberapa contoh aplikasi hermeneutika. Yang pertama, mampu menafsirkan kitab suci. Kedua, menganalisis karya sastra. Ketiga, memahami budaya. Dan yang terakhir itu menganalisis data kualitatif. Kemudian hermeneutika juga adalah alat yang penting untuk memahami berbagai macam teks dan fenomena. Hermeneutika juga membantu kita untuk memahami dunia sekitar kita dengan lebih baik dan untuk mengembangkan perspektif yang lebih luas. Kemudian ada beberapa tokoh penting dalam hermeneutika. Yang pertama itu ada Friedrich Schleiermacher, filsuf Jerman yang dianggap bapak hermeneutika modern. Yang kedua itu ada Martin Heidegger, filsuf Jerman juga yang mengembangkan hermeneutika eksistensial. Dan yang ketiga itu ada Paul Ricoeur, filsuf Prancis yang menggambarkan hermeneutika reflektif. Dan yang terakhir itu ada Hans Gers Gadamer, filsuf Jerman yang mengembangkan hermeneutika filosofis. Kemudian berikut ini ada beberapa metode hermeneutika. Yang pertama itu hermeneutika filologis. Metode ini fokus pada teks dan berusaha memahami teks dengan memperhatikan konteks sejarah dan budayanya. Berikut juga ada langkah-langkah dari hermeneutika filologis ini sendiri. Yang pertama itu ada analisis teks, yang dimana analisis teks ini menganalisis struktur teks, kata-kata, dan kalimat untuk memahami makna literalnya. Yang kedua itu ada kritik teks, yang dimana memeriksa keaslian teks dan mengidentifikasi kemungkinan kesalahan dalam transisi teks. Dan yang ketiga itu ada konteks sejarah. Konteks sejarah ini sendiri mempelajari sejarah dan budaya di masa teks dibuat untuk memahami makna yang terkandung dalam teks. Kemudian selanjutnya ada metode hermeneutika yang kedua, yaitu hermeneutika kontemporer. Yang dimana metode ini fokus pada peran pembaca dalam interpretasi teks. Makna teks tidak hanya ditentukan oleh teks itu sendiri, tetapi juga oleh pengalaman dan pengetahuan pembaca. Kemudian juga ada langkah-langkah dalam metode ini. Yang pertama itu ada memahami prakonsepsi, yang dimana menyadari prakonsepsi dan bias yang dimiliki pembaca sebelum teks. Dan yang kedua itu ada dialog dengan teks, yang dimana membaca teks dengan seksama dan kritis dan berdialog dengan teks untuk memahami maknanya. Dan yang terakhir itu ada fusi horizon, yang dimana menggabungkan horizon harapan pembaca dengan horizon makna teks untuk menghasilkan interpretasi yang baru. Dan metode yang terakhir atau metode yang ketiga yaitu hermeneutika Gadamer. Metode ini menekankan
pentingnya tradisi dan komunitas dalam interpretasi teks, di mana teks ini tidak ditentukan oleh teks itu sendiri atau oleh pembaca, tetapi oleh tradisi dan komunitas di mana teks itu diinterpretasikan. Kemudian ada langkah-langkah juga dari metode ini. Yang pertama itu ada memahami tradisi, yang dimana mempelajari tradisi dan komunitas di mana teks ini diinterpretasikan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks. Dan yang kedua itu pertanyaan dan menjawab pembaca teks dengan mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban dalam teks dan dalam tradisi. Dan yang ketiga itu ada penerapan makna. Menerapkan makna teks pada situasi dan konteks kekinian. Kemudian metode hermeneutika ini sendiri juga dapat digunakan untuk menafsirkan teks-teks kuno seperti kitab suci dan karya sastra klasik. Kemudian metode ini juga dapat memahami makna simbol badan ritual dalam budaya yang berbeda. Kemudian mampu menganalisis karya seni arsitektur dan dapat menginterpretasikan dan kualitatif dalam penelitian sosial. Perlu diingat juga bahwa hermeneutika adalah proses yang berkelanjutan. Makna teks tidak pernah final dan selalu terbuka untuk interpretasi baru. Tidak ada satu interpretasi yang benar. Setiap interpretasi memiliki validasinya sendiri. Hermeneutika juga alat yang dapat digunakan untuk memahami berbagai macam teks dan fenomena. Selanjutnya ada pengumpulan data dalam hermeneutika. Data tersebut berbeda dengan metode penelitian kuantitatif. Hermeneutika berfokus pada interpretasi teks, simbol atau karya seni untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, pengumpulan data dalam hermeneutika melibatkan yang pertama itu memilih teks atau karya seni yang ingin diinterpretasikan. Teks ini berupa kitab suci, karya sastra, dokumen sejarah atau bahkan benda-benda budaya. Dan yang kedua itu ada membaca dan menganalisis teks. Setelah memilih teks, langkah selanjutnya adalah membaca dan menganalisis teks dengan seksama. Hal ini dilakukan untuk memahami makna literal serta konteks sejarah sejarah dan budayanya. Yang terakhir itu ada menginterpretasi teks. Langkah terakhir dalam menginterpretasi teks yaitu interpretasi tidak harus satu-satunya makna yang benar, tetapi haruslah dengan teks dan konteksnya. Berikut beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam hermeneutika sendiri. Yang pertama itu dengan menganalisis teks. Menganalisis struktur teks, kata-kata dan kalimat untuk memahami makna literalnya. Yang kedua itu ada kritik teks. Memeriksa keaslian teks dan mengidentifikasi kemungkinan kesalahan dalam transmisi teks. Dan yang ketiga itu ada analisis kontekstual, yang dimana mempelajari sejarah dan budaya di mana teks ini dibuat untuk memahami makna yang terkandung dalam teks. Dan yang keempat itu ada analisis intertekstual, di mana membandingkan teks dengan teks lain yang relevan untuk memahami maknanya dengan lebih baik. Dan yang terakhir itu ada refleksi diri, di mana merenungkan pengalaman dan pengetahuan sendiri untuk memahami bagaimana hal tersebut memengaruhi interpretasi teks. Kemudian sumber data dalam hermeneutika dengan teks tertulis. Kemudian dengan wawancara yang dimana berbicara dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang teks atau karya seni yang diinterpretasikan. Dan yang terakhir itu observasi, dengan mengamati bagaimana orang-orang menggunakan teks atau karya seni dalam kehidupan sehari-hari. Dan berikutnya ada analisis data dalam hermeneutika. Analisis data dalam hermeneutika berbeda dengan metode penelitian kuantitatif. Hermeneutika sendiri berfokus pada interpretasi teks, simbol atau karya seni untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, analisis data dalam hermeneutika melibatkan yang pertama itu
Interpretasi teks. Langkah pertama adalah menginterpretasikan teks. Interpretasi ini tidak harus satu-satunya makna yang benar, tapi haruslah koheren dengan teks dan konteksnya. Dan yang kedua itu mencari pola dan makna. Setelah interpretasi, langkah selanjutnya adalah mencari pola dan makna dalam teks. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema dan motif, di mana mencari tema dan motif yang berulang dalam teks. Kemudian menganalisis hubungan antar teks. Menganalisis bagaimana teks terkait dengan teks lain dan relevan. Selanjutnya menganalisis struktur teks. Menganalisis bagaimana struktur teks memengaruhi maknanya dan langkah yang terakhir menarik kesimpulan. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan ini haruslah koheren dengan interpretasi teks dan pola yang ditemukan. Oke, mungkin itu video tentang metode hermeneutika. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa teman-teman klik tombol like, comment, and subscribe agar bisa dapat notif itu untuk video saya berikut. See you guys, dadah, bye-bye. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live.